106.2 The Voice of Love. Kekasih Tuhan, masih melanjutkan kebersamaan kita dalam program Voice of Life bersama dengan Bapak Joshua Guana Tanjung dan Bapak Doni Tatimu. 3 dimensi kuasa maut. Pak Doni mau menambahkan, silakan Pak. Sebenarnya sudah banyak. Ya, tapi gini, di dunia pendidikan ada yang namanya major premis dan minor premis. Major premis artinya gambar keseluruhan, gambar umumnya, gambar pakai istilah Pak Guana tadi original design-nya, dan minor premis adalah kasus per kasus. Ketika Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani, Bapa, kalau bisa biarkan cawan ini lalu daripadaku, tapi bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu yang jadi. Pertanyaan sederhana adalah, apakah Tuhan Yesus tahu bahwa dia harus mati di atas kayu salib? Jawabannya sangat tahu gitu ya, sebab dia sudah 3 kali memberitahukan murid-muridnya bahwa dia akan mati. Paulus juga sama. Tentang duri dalam daging juga sama. Pertanyaannya adalah, kalau dia udah tahu dia akan mati di atas kayu salib, kenapa dia masih berdoa, kalau bisa cawan ini lalu daripadaku? Artinya mayor premisnya adalah Tuhan Yesus mencoba menekankan pada kita, saya pikir mayor premisnya adalah Tuhan itu memang mau kita hidup di dalam kemenangan. Dia sangat mau kita hidup di dalam kebebasan, kelepasan, dalam kesembuhan, perlindungan, pertolongan Tuhan gitu ya. Hanya kemudian ada minor premis, kasus per kasus, di mana dia berkata akhirnya bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu yang jadi. Nah, minor premis ini tidak boleh meniadakan mayor premis. Kasus tertentu itu tidak boleh kemudian mengubahkan kebenaran besarnya, major premisnya. Sama seperti Paulus. Paulus kan punya duri dalam daging istilahnya, dan dia berdoa supaya 3 kali bahwa duri dalam daging. Doa 3 kali bukan hanya 3 kali berdoa, tapi doa yang paling sering didoakan, sebab kata 3 adalah kata paling. Jadi Paulus paling banyak mendoakan supaya duri dalam dagingnya diambil. Apakah Paulus takut menderita? Tidak tahu bahwa ketika dia masuk dalam pelayanan dia akan menderita. Udah tahu waktu dia di jalan menuju Damaskus, Tuhan udah memberitahu bahwa dia akan menderita oleh karena nama Tuhan gitu ya. Tetapi kenapa dia masih minta duri dalam daging diambil? Ya sebab mayor premisnya adalah bahwa Tuhan itu memang mau kita hidup di dalam keberkatan. Dia mau kita hidup di dalam kekuatan, kesehatan ilahi. Dia mau kita hidup dalam sebuah kesembuhan, kemenangan. Hanya kemudian menjadi kasus khusus soal Paulus adalah dia harus melewati itu semua gitu loh. Jangan buat kasus khusus mengubah kebenaran besarnya. Itu mungkin yang coba diberitakan. Sama seperti tadi, kenapa imamnya hanya dari suku Lewi? Ya itu buat saya adalah minor premis, kasus khusus. Tapi kebenaran besarnya adalah semua orang memang dipanggil, diciptakan, manusia itu diciptakan memang jadi imam. Memang begitu. Jadi mungkin hari ini adalah seringkali ketika kita mencoba menjadi orang yang menggunakan logika dan tidak yang salah, seringkali kita kehilangan iman terhadap perlindungan Tuhan, pertolongan Tuhan. Sehingga kemudian seringkali jadi olok-olokan. Wah, Mazmur 91 cuma dijadikan mantra. Ya, harus diucapkan dengan pengertian. Tetapi kita harus mengerti bahwa memang ada perlindungan Tuhan. Ada istilah bagus, jaga imun ya jaga iman juga gitu lah. Jangan mencoba jaga imun kemudian kehilangan iman. Ya, buat saya adalah ya mari tetap percaya bahwa ada pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan. Ada kesembuhan dari Tuhan, ada kekuatan dari Tuhan. Nah itu adalah mayor premisnya kita, kebenaran besarnya kita. Jadi saya pikir kasih Tuhan di tengah-tengah masa seperti ini justru iman itu benar-benar harus dijaga. Dan justru dalam tekanan iman itu bukannya goyang, tetapi iman itu harus jadi lebih murni buat saya. Nah hari-hari ini adalah justru semua yang kita dengarkan di khotbah kita hari Minggu yang banyak teriak amin amin amin. Nah ya hari ini amin aminnya harus dipakai gitu ya. Seringkali kalau dengar khotbah amin kena masalah begini, justru imannya yang nomor 1 kali runtuh seringkali. Dan buat saya adalah mari jaga masa-masa seperti ini, mari jaga diri, tapi yang paling terutama adalah jaga iman gitu. Bahkan ada yang sampai berkata,
Mazmur 91 kan omongannya manusia, bangsa Israel, bukan firman-Nya Tuhan. Jawaban saya sederhana, jawaban kami teman-teman sederhana adalah, loh iya, itu nyanyian bangsa Israel memang benar, tapi mereka menyanyikan berdasarkan apa? Iman mereka pada Tuhan, keyakinan mereka akan siapa Tuhan yang mereka kenal. Dan buat saya adalah sesederhana itu, Tuhan memperkenalkan dirinya sebagai Tuhan yang baik, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang perkasa. Itu mayor premis yang tidak bisa berubah. Kira-kira tambahannya itu aja. Saya menarik, saya pernah dapat satu sharing. Seorang pergi ke dokter, dia dikasih resep dan minum obat dan tidak sembuh. Pokoknya tidak ada dampaknya. Atau dia ke dokter lain atau apa, atau dokter yang sama, akhirnya waktu dia konsultasi sama dokter, kamu minumnya bagaimana? Oh, saya minum bersama. Keliru. Jadi obat A itu sebelum makan, obat B sesudah makan, obat C 2 jam setelah makan. Waktu dia lakukan itu, dia sembuh. Jadi makanya saya katakan firman itu bukan mantra, tetapi sebuah tatanan yang kita bukan cuma ngomong gitu ya. Itu ada caranya. Nah, saya coba garis bawahi tadi 91 orang itu ditulis oleh siapa? Musa. Orang yang dibawa masuk, orang yang dikatakan berhadapan muka demi muka dengan Tuhan. Dan dia tahu yang namanya secret place. He knows very well. Dia tahu persis. Makanya dia bisa berkata seperti itu. Makanya saya kata, bagaimana rahasia itulah yang harus dipahami. Sehingga firman itu, saya katakan itu 200% itu ya dan amin. Kalau itu tidak terjadi, itu bukan firmannya yang salah. Yang nerimanya itu, atau kita yang belum tahu caranya memakainya, atau kita dalam kondisi-kondisi apa itu berjalan, kan begitu. Jadi tidak ada sebuah teknologi canggih, ya. Itu elemennya cuma satu, ya, pokok jalan. Semua ada caranya. Anda punya mobil canggih, itu ya, nggak pakai kunci lagi. Mungkin ada pakai password, ya toh. Lah kalau Anda nggak punya passwordnya, mobilnya itu nggak jalan itu. Segala sesuatu tuh ada caranya. Nah, seringkali yang memberitakan juga nggak tahu. Pokoknya ada ayat itu percaya. Tetapi itu yang dibahas oleh di dimensi keempatnya Pak Paul Cho atau andulnya. Ketika di dalam satu nuansa rema atau apa, nah ketika realitanya nggak sesuai, sebagian orang mencibirkan atau masuk dalam sebuah kebenaran realita. Ya, saya menyadari bahwa seringkali orang melakukan itu supaya jangan ada orang mundur kalau tidak mengalami. Sebenarnya kan kalau balik lagi, spirit di baliknya adalah takut kecewa gitu kan sebenarnya. Sama seperti kalau tadi bilang ketakutan. Ya balik lagi ya, memang takut untuk kecewa satu titik. Ya itu yang harus dimengerti dengan baik, bahwa memang ada hal-hal yang seringkali ada spirit di baliknya. Mengapa orang lakukan itu? Setuju. Saya minggu yang lalu ya, beberapa Kamis yang lalu, saya sharing kasih, kebenaran dan kuasa. Jangan letakkan iman kita, jangan bangun iman kita pada kuasa Tuhan. Kenapa Maria Magdalena itu orang yang sanggup menerobos di tengah-tengah 3 hari Yesus mati, belum bangkit? Bukan kan, atau saya katakan, saya katakan, dia meletakkan imannya bukan kepada kuasa Tuhan dulu, kepada kasih Tuhan, kepada kesetiaan Tuhan. Bagaimana orang bisa sanggup sampai jadi martir? Itu kalau dia meletakkan imannya pada kuasa Tuhan saja, dia akan goyah. Detik terakhir dia lihat dia mati kok. Dia nggak lihat pertolongan Tuhan secara jasmani. Buktinya dia dibakar, dia mati. Buktinya dia dimasukkan arena singa, dia mati. Dan 11 murid itu jadi martir. Dia nggak melihat Yesus turun dari sorga dan menolong mereka. Tetapi kenapa 11 rasul plus Paulus ya, kalau mau jadi 12, 11 yang mati, Yohanes yang secara ajaib tidak mati, mereka bisa bertahan.
saya mendapatkan satu pengertian. Mereka mereka membangun iman mereka bukan pada kuasa Tuhan dulu, bukan tidak beriman pada kuasa, tetapi fondasi iman mereka kepada hati kesetiaan Tuhan. Di situ mereka tidak pernah goyah. Mau hidup, saya percaya kuasa Tuhan, seperti Sadrak Mesak Abednego. Saya percaya sepenuhnya Tuhan sanggup melepaskan kami dari api. Tapi kan Sadrak Mesak Abednego kan yang jalani kan tidak pernah tahu apinya benar terbakar atau enggak. Kita yang baca tahu itu bakal ada api, yang apinya dia luput. Yang menyelamatkan. Iya, tapi dia waktu ngomong itu kan dia enggak tahu. Tapi dia bilang, kalau itu enggak, saya percaya kesetiaan Tuhan. Itu yang dia lakukan. Ya. Itu yang menginspirasi saya. Ya, saya iman saya sudah sampai sini. Sebab Tuhan bilang, ingatkan, bukan orang yang memuji diri, bukan orang yang mengukur diri sendiri, ya, tapi apa yang dikatakan Tuhan kan. Kita nggak tahu. Level dan sebagainya Tuhan yang tahu. Tuhan yang taruh, bukan kita yang mempromosikan atau mendeklarasikan diri kita. Oke. Baik. Kekasih Tuhan, sabar dulu untuk Anda yang sudah mengirimkan pertanyaan ya. Kami akan menanggapi pertanyaan Anda dan silakan Anda bisa menyusul bergabung bersama dengan kami. Telepon 0315046000, SMS WA 0813 330 60000. Kami kembali ke ruang dengar Anda sesaat lagi.